Saya minta izin berdiri di sini untuk para senior, Pak kemudian Dewan Doktor, kemudian ini spesial ada Pak Julius. Ini salah satu penolong kita di Eklesia. Beliau istrinya barusan operasi sakit, mudah-mudahan segera sembuh atau meninggal. Bapak Ibu, saya sebenarnya sangat emosional kalau bicara tentang statistik ini, karena ada sebuah pengalaman waktu kuliah di sini dulu dengan almarhum Pak Sony Nur Sultan. Kalau mungkin teman-teman masih ingat, karena dari beliau lah saya memperoleh frame untuk melihat metodologi penelitian. Saat itu diskusinya adalah sama-sama kebingungan gimana kita harus melangkah ketika harus berhadapan dengan pengetahuan yang disebut teologi. Nah, dari beliau saya dapat diskusi-diskusi yang mendalam. Beliau sekarang sudah almarhum, jadi saya di sini dalam rangka menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau di masa yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya izin berbagi share screen dulu. Pertemuan ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya coba akan review sedikit tentang frame penelitian. Kemudian nanti kita akan berlatih ke sen. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Oscar, yang penting itu ingredientnya itu. Ketika kita memahami bahan bakunya untuk kita olah, itu menjadi sangat powerful. Kalau saya langsung kepada sennya, nanti mungkin kita akan paham saja tentang langkahnya, tapi penggunaannya, pengembangannya, kemudian kemanfaatannya itu akan terbatas. Mohon maaf, saya mereview ini dalam rangka kita bertukar pendapat, bertukar pikiran tentang bagaimana seharusnya menjalankan penelitian dalam keilmuan kita yang kita sebut sebagai teologi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sebenarnya kita ini ada dalam posisi sulit. Saya menyebutnya tantangan dan ancaman pendidikan teologi masa kini. Dalam kurung teologi swasta. Kenapa? Ada data seperti ini. Yang pertama, negeri itu membuka 8 sekolah tinggi teologi. Itu negeri. Artinya apa? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, negeri yang sekarang ini sedang baru mau mulai menjadi lebih baik, kemudian kita tidak segera mempersiapkan diri, 5 tahun ke depan mereka sudah mapan, para mahasiswa itu larinya ke negeri. Bahkan salah satu yang di Ambon yang saya tahu, AKN Ambon itu sudah diuniversitaskan tahun ini, sudah di asesmen untuk universitas. Artinya sekolah-sekolah teologi yang swasta yang tidak siap untuk bersaing dengan negeri ini untungnya belum masuk ke Jawa, tapi Bali sudah ada yang terdekat. Seandainya dibuka di Jawa, siap-siap persaingan menjadi sangat sulit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau menampilkan data seperti ini. Ini saya kutip dari Pangkalan Data. Salah satu sekolah teologi besar di Malang, saya tidak sebutkan namanya di sini, itu harus melaporkan seperti ini. Yang pertama adalah teologi S3-nya itu ditutup. Kemudian banyak program yang ditutup. Teologi S2, S3 tutup, S1-nya tutup. Kenapa? Kalau S3 salah satu tantangannya adalah harus menghasilkan profesor. Nah, sekolah kita itu ya dalam tanda petik ancaman. Profesor kita ini kalau tidak dihasilkan dari dalam, kita akan kesulitan untuk mempertahankan S3 kita. Sehingga ketika nanti harus melaporkan di Dikti, di PPDB, di Pangkalan Data, mungkin akan menjadi seperti ini. Dan itu ancaman buat semua STI gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kemudian kita tidak mendapatkan SDM yang cukup dari internal, ya harus
menutupnya. Itu pemerintah nggak mau tahu gitu. Nah kita bersyukurnya pemerintah masih membuka kesempatan selain teologi masih boleh nyantol di teologi. Tapi itu saya menduga tidak akan berlangsung lama. Ketika nanti sudah mulai jalan, negeri itu sudah sampai ada yang profesor, yang negeri ya. Saya yakin kita akan dekati kemudian ya sudah tidak bisa apa-apa kalau tidak menghasilkan dari dalam. Nah salah satu yang kemarin kita sudah membaca dari Pak Oscar yang disertakan di grup tentang syarat-syarat menjadi lektor kepala dan profesor kan? Itu kita harus kejar ya, supaya apa? Pelayanan di tempat ini tetap terpelihara, terjaga karena kita menghasilkan dari internal. Salah satunya ya jurnal internasionalnya nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, saya mohon maaf sekali lagi saya tidak sedang menjadi lebih baik dari Bapak Ibu, tapi saya sedang berbagi ide. Mudah-mudahan ini membantu atau menolong. Kemudian saya sajikan data juga seperti ini. Di seluruh Indonesia, buku yang masuk ke perpustakaan nasional untuk membahas riset teologi, setahu saya ini belum lama saya screenshot, itu hanya 5. Kalau melihat judul-judulnya yang kira-kira sangat bermanfaat untuk kampus, itu ya judul yang 1, 2, 3, 4. Untuk yang ini, ketika saya lihat judulnya, kemudian saya ingat waktu kuliah dulu membahas neuro riset, kok rasa-rasanya nggak cocok ya dengan teologi gitu. Kalau lihat judulnya, karena itu sangat berbeda. Kalau psikologi, kedokteran itu sangat bermanfaat. Gitu. Nah, ini sekaligus sebagai tantangan. Kenapa? Karena saya bisa masuk ke sini. Ini karya, kemudian disupport sama Pak Oscar, kemudian nasional dimasukkan ke perpustakaan nasional, itu diterima sebagai materi yang layak untuk dipajang di katalognya mereka. Sehingga kita ini merasa punya bahan, sehingga nanti ke depan kita ini bisa belajar lebih maju. Seluruh kampus baik yang besar-besar saja tidak punya materi seperti itu. Nah, kita di sini dengan diskusi, saya dulu sudah mulai dengan banyak teman-teman di sini yang saya cantumkan namanya di buku itu, ternyata pemikiran itu bisa diterima secara nasional bahwa membuat riset itu alur ceritanya seperti ini. Nah, ini sebuah keuntungan bagi kita yang ada di STI. Karena itu saya mendorong senyaman kita masih punya banyak kesempatan, mari kita sama-sama mengejar ini menjadi sebuah pelayanan yang bermakna untuk pengembangan pelayanan di tempat ini. Kemudian saya mau menunjukkan sebuah perubahan sosial yang suka nggak suka sedang dihadapi oleh kita semua. Saya mengambil teori dari Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, dalam pemikiran manusia itu dimulai dari tahap yang disebut teologis, kemudian metafisik, dan positivisme. Maksudnya apa teologis? Teologis itu semua jawabannya adalah divine. Jadi ketika membicarakan sesuatu, jawabannya adalah divine. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa begini? Ya karena ada kekuatan yang besar yang mengatur. Titik. Dalam pelajaran yang kita sebut sebagai sosiologi agama-agama itu akhirnya kan bersaing untuk menunjukkan bahwa penguasa saya, sesembahan saya itu lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Yang saya baca adalah mereka saling berperang. Mana Tuhan yang lebih kuat? Ketika suatu bangsa punya Tuhan, kemudian diserang oleh bangsa yang lain, maka Tuhannya itu diambil. Kemudian Tuhannya dikalahkan. Itu persaingan yang kita lihat di masa yang lalu. Apakah data itu ada di Alkitab? Ya ada. Ketika Israel berperang, oh ini dewa daratan, mari kita berperang di darat. Ternyata kalah. Kemudian itu dewa di pegunungan, mari kita berperang di pegunungan. Ternyata kalah. Tapi ada suatu saat di mana Allah Israel itu dikalahkan. Tanda petik ya, maksudnya tanda petik dikalahkan itu Israelnya dikalahkan, disapu bersih. Kemudian peralatan baik suci dibawa ke Babel. Apa yang terjadi? Dewa-dewa di sana roboh. Nah, ternyata di buku yang kita belajar dalam sosiologi agama, tipe-tipe seperti itu disebut sebagai teologis.
untuk menunjukkan bahwa agama kita benar, keyakinan kita benar, ya berperang. Kalau kuat berarti ya menang, berarti lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahapnya lebih maju, namanya metafisik. Memberi penjelasan-penjelasan logik gitu. Penjelasan-penjelasan logik. Nah, zaman kita sekarang itu berada pada tahap yang disebut positivisme. Keyakinan kita itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Orang lain menguji, orang lain bertanya, orang lain mempertanyakan iman, kita memberi data sesuai dengan tahap yang disebut positivisme. Apa itu? Data riset. Semua ilmu pengetahuan itu dikembangkan melalui riset. Karena itu kita sebagai orang teologi juga harus belajar riset. Karena disitulah kita sedang mengkomunikasikan keluar bahwa keyakinan kita itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang disebut sebagai bahasa penelitian. Karena itu tidak heran kalau pemerintah itu menetapkan aturan-aturan riset untuk perguruan tinggi. Nah, mari kita sama-sama belajar, berproses supaya riset kita itu menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya, kita ini mau kemana gitu dalam riset? Nah, saya mau menyampaikan pemikiran-pemikiran yang saya peroleh dari almarhum Bapak Sony Nusutan. Sebelumnya saya memberi background seperti ini, sekaligus menjawab ketika kita evaluasi. Di perguruan tinggi yang dipentingkan itu adalah sisi yang disebut sebagai knowledge. Attitude itu sedikit. Kalau diterjemahkan bahasa sederhananya, indoktrinasi tentang baik dan buruk itu ceritanya sedikit. Harus yang lebih banyak adalah tentang knowledge. Knowledge-nya itu apa? Knowledge yang benar. Pengetahuan yang benar membentuk karakter yang benar. Tetapi kalau anak-anak SD itu tidak dididik dengan pengetahuan yang benar, sedikit aja. Mereka cukup diindoktrinasi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita di perguruan tinggi itu harus menyajikan pengetahuan yang benar. Karena pengetahuan yang benar membentuk karakter yang benar. Kalau pengetahuannya nggak benar, berarti karakter yang dibentuk juga tidak benar. Pertanyaannya, bagaimana kita membentuk pengetahuan yang benar?